ओ माही ओ कयामत तक हुआ तेरा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Barlian di channel yang mengapresiasi film dan cerita film, baik action, drama maupun olahraga dan video game. Kita ulas film berjudul Danki. Film terbaru Shahrukh ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani. Semoga ceritanya kalian sukai. Sebelum ke masa tahun 2023, kita mulai cerita film ini dari peristiwa puluhan tahun lalu. Saat itu, banyak warga kota Laltu, Punjab pergi merantau ke luar negeri untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Itu pula keinginan terbesar Manu Randawa yang diperankan Taapsee Pannu. Manu bersama dua sahabatnya, Bugu dan Bali, bercita-cita menjadi tenaga kerja India alias TKI ke negara Inggris. Bertahan di kampung halaman hanya akan membuat mereka terjebak dalam kubang kemelaratan. Contohnya Manu yang memiliki pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan. Gaji Manu tidak seberapa dibanding tekanan yang dialami. Begitu pula dengan Bugu yang menjadi pelayan toko pakaian. Apalagi Bali yang hanya tukang cukur rambut. Untuk bisa pergi ke Inggris, mereka mendatangi salah satu agen visa. Agen itu menjamin bisa memberikan visa asal ada uang. Bali akan mendapat visa pasangan dengan menikahi wanita asal Inggris. Bugu akan diberikan visa bisnis sebagai seorang dokter. Sedangkan Manu akan mendapat visa olahraga. Kebetulan pelatih tim gulat wanita India yang akan pergi ke Olimpiade merupakan sahabat si agen. Manu bisa masuk sebagai atlet cadangan sehingga harus belajar gulat. Kesepakatan pun terjadi. Mereka bersedia membayar Rp150.000 atau sekitar Rp28 juta untuk satu visa. Hanya saja Manu bingung cara mendapatkan pelatih gulat. Keesokan harinya, seorang mantan tentara asal Pathankot datang ke Laltu. Dialah Hardayal Singh Dhillon yang diperankan Shahrukh Khan. Tujuan kedatangan pria yang akrab disapa Hardi itu untuk mencari seseorang yang tinggal di Laltu. Hardi mampir di rumah makan Bobby tempat Manu bekerja. Kebetulan Manu sedang bertengkar dengan Bobby karena dilarang pergi ke London. Padahal sebelumnya sudah diberikan izin. Bobby juga meminta Manu mengusir teman-temannya yang duduk di meja pelanggan. Manu jadi kesal dan memilih berhenti kerja. Bobby justru ingin memukul Manu. Saat itulah Hardi ikut campur menjatuhkan tubuh gemuk Bobby dengan kemampuan gulatnya. Manu kagum melihat kehebatan Hardi. Manu memohon agar diajari gulat. Tapi Hardi tidak bisa. Malam harinya Hardi akan kembali ke Pathankot. Kedatangan Hardi ke Laltu hanya untuk menemui seorang atlet lari yang memiliki tato di lengannya. Manu mengenal orang yang dicari Hardi adalah Mahinder. Hardi diantar ke rumah Mahinder yang ternyata kakak laki-laki Manu. Mahinder sangat berjasa besar dalam hidup Hardi. Ketika Hardi terluka parah terkena tembakan teroris di jalan raya Pathankot, Mahinder lah yang membawa Hardi ke rumah sakit. Mahinder telah menyelamatkan nyawa Hardi dengan mengorbankan seleksi Asian Games. Mahinder merawat Hardi di rumah sakit dan memperdengarkannya musik melalui tape recorder. Kedatangan Hardi untuk menyampaikan terima kasih sekaligus mengembalikan tape recorder. Hardi baru sembuh setelah setahun dirawat di rumah sakit. Saya langsung datang ke sini setelah keluar rumah sakit. Di mana Mahinder? Saya ingin memeluknya dan mengucapkan terima kasih secara langsung, ujar Hardi kepada Manu dan orang tuanya. Orang yang dicari ternyata sudah meninggal. Mahinder mengalami kecelakaan saat akan kembali dari Pathankot. Tidak ada seorang pun yang menyelamatkan Mahinder. Hardi cukup syok mengetahui penyelamatnya telah meninggal. Apalagi keluarga Mahinder hidup dalam penderitaan. Setelah Mahinder meninggal, rumah besar mereka disita rentenir Bila. Manu dan keluarganya tinggal di bangunan kecil dekat rumah yang sudah disita. Orang tua Manu sangat sedih dengan nasib yang menimpa mereka. Karena itulah, Manu bersumpah akan melunasi semua hutang dan mengambil kembali rumahnya. Itu sebabnya saya harus pergi ke London untuk mendapatkan cukup uang, ucap Manu. Mendengar cerita Manu, Hardi jadi bersimpati. Kakak Manu telah merelakan seleksi Asian Games demi menyelamatkan nyawa Hardi.
Kini saatnya Hardi balas budi. Hardi akan kembali ke asalnya setelah Manu berangkat ke London. Hardi mengajari Manu gulat agar bisa mendapatkan visa. Setelah seminggu, Manu sudah menguasai ilmu dasar gulat. Bugu dan Bali juga mempersiapkan persyaratan mereka. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka bertiga telah ditipu agen visa. Uang yang mereka serahkan dibawa kabur pihak agen. Bali yang sangat ingin ibunya tidak bekerja lagi sebagai penjahit harus menelan pil pahit. Bugu yang paling stres. Semua tabungan ibunya yang rela bekerja sebagai satpam pabrik sudah ludes. Bugu ingin bunuh diri, tapi Hardi menghentikannya. Hardi berjanji akan membuat semuanya baik-baik saja. Hardi berhasil merayu ibu Bugu sehingga tidak terlalu marah. Bugu hanya dibuat bersumpah oleh ibunya agar tidak lagi berkeinginan pergi. Nenek Bugu akan meninggal jika Bugu masih ingin pergi ke Inggris. Tidak berselang lama, nenek Bugu benar-benar meninggal. Bugu membawa mayat neneknya ke kuburan. Dalam perjalanan, perhatian Bugu teralihkan dengan adanya diskon 50% biaya visa. Semangat Bugu untuk pergi ke Inggris kembali membuncah. Hardi kesal dengan sikap Bugu. Hardi berjanji akan membuat mereka bisa pergi dengan cara yang pasti. Jangan lagi menggunakan jasa agen. Jika kalian berhasil lulus ujian bahasa Inggris IELTS, kalian bisa dapat visa pelajar, terang Hardi. Mulai saat itu, mereka fokus mempersiapkan ujian IELTS di tempat pelatihan milik guru gitu. Hardi juga ikut untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi. Di sana ada peserta pelatihan yang sangat berambisi ingin cepat bisa berbahasa Inggris. Namanya Suki, yang diperankan Vicky Kaushal. Suki sering kesal dengan gaya mengajar gitu yang dinilai tidak efektif. Alasan Suki ingin ke London bukan karena motif ekonomi. Beberapa waktu lalu, Suki sudah bertunangan dan akan menikah dengan kekasihnya, Jasi. Tapi ayah Jasi membatalkan pernikahan karena menemukan calon menantu idaman. Pria itu bernama Siru Tida yang bekerja di London. Jasi dinikahkan dengan Tida dan dibawa pergi ke London. Belum lama ini, Jasi menulis surat kepada Suki bahwa Tida sering memukulnya. Jasi memohon agar Suki datang menyelamatkannya. Jika tidak, Jasi mengancam akan bunuh diri. Saya langsung ingin berangkat ke London, tapi visa saya ditolak. Makanya saya belajar bahasa Inggris untuk dapatkan visa pelajar, tutur Suki kepada Hardi dan yang lain. Hubungan persahabatan mereka semakin dekat karena mengikuti pelatihan bersama. Hardi sendiri tidak bisa berbahasa Inggris yang terlalu banyak kosakata. Bahasa sebagai alat komunikasi seharusnya tidak rumit. Hardi mencontohkan cara berkomunikasi tanpa banyak kosakata. Gaya Hardi membuat semua orang tertawa. Guru gitu sampai tidak bisa berhenti tertawa karena Hardi seperti pelawak. Hardi diolok-olok. Manu tidak tega melihat Hardi dipermalukan seperti itu. Manu mengajak Hardi keluar kelas. Pembelaan yang diberikan Manu memiliki arti lebih bagi Hardi. Sepertinya Hardi mulai jatuh cinta. Hardi memendam perasaannya. Mereka tetap fokus menyiapkan ujian IELTS. Untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris dalam 2 menit saat ujian, Hardi telah menemukan tips dan trik. Topik apapun yang akan ditanyakan dalam ujian bisa menggunakan jawaban yang sama hanya dengan mengubah topik saja. Trik itu berhasil dicoba oleh Suki di dalam kelas. Guru gitu sampai terbelalak. Mereka pun berani mengikuti ujian IELTS dengan percaya diri. Apakah trik jawaban satu untuk semua itu berhasil? Ternyata tidak semudah itu, guys. Manu kesulitan menggunakan jawaban yang sudah disiapkan karena pengujinya menanyakan cara membuat makanan. Jawaban Manu terus dipotong penguji. Hal yang sama dialami oleh Hardi, Bugu, maupun Suki. Sebisa mungkin Suki memohon dan merengek agar bisa diloloskan. Suki hanya butuh sehari ke Inggris untuk menjemput seseorang. Sayangnya pihak penguji tidak peduli. Satu-satunya orang yang berhasil menggunakan trik itu hanya Bali. Penguji Bali memintanya berbicara selama 2 menit tentang topik makan ayam jago. Bali berbicara dengan sangat lancar, lugas, dan tegas karena jawabannya sudah dihafal. Pada saat hasil pengumuman diumumkan, Bali dinyatakan lulus. Sedangkan Hardi, Manu, Suki, dan Bugu tidak lulus. Suki jadi semakin frustasi. Tiba saatnya Bali akan pergi ke London, Inggris. Kepergian Bali dirayakan seperti festival oleh keluarganya. Gitu datang membuat video tentang keberhasilan Bali yang telah belajar di tempat pelatihannya. Sikap Gitu membuat Suki emosi. Suki membayar biaya pelatihan dengan meminjam uang, tapi hasilnya tidak lulus. Suki melempar muka Gitu dengan sendal saking jengkelnya.
Sikap frustasi Suki karena nyawa Jasi dalam bahaya. Hardi terus-terusan berusaha menenangkan Suki. Alamat Jasi telah diberikan kepada Bali. Tidak lama lagi Suki bisa berbicara melalui telepon dengan Jasi. Secuil harapan datang dari Gitu. Untuk membuat Suki bisa pergi ke London, Gitu akan membiayai perjalanan Suki melalui jalur ilegal alias dangki. Suki sangat bersemangat mengambil kesempatan itu dengan resiko apapun. Momentum itu datang di waktu yang tepat. Telepon dari London datang. Suki begitu antusias memberitahu Jasi bahwa dirinya akan segera berangkat ke London. Tapi ternyata orang yang ada di telepon hanya Bali. Jasi tidak ada di sana. Informasi yang disampaikan Bali, Jasi telah bunuh diri karena mengetahui Suki tidak bisa datang ke London. Fakta itu membuat sekujur tubuh Suki seperti membeku. Hati Suki hancur sehancur-hancurnya. Suki gagal menyelamatkan Jasi. Suki merasa tidak ada artinya hidup lagi. Dia menyiram sekujur tubuhnya dengan minyak yang ditemukan di jalan. Lalu Suki mengikuti jejak Jasi untuk bunuh diri. Hardi yang melihat itu berusaha menyelamatkan Suki. Naasnya, Hardi terlambat. Suki sudah sekarat dan meninggal. Suki mengembuskan nafas terakhir di hadapan Hardi, Gitu, Manu, dan Bugu. Kematian Suki sungguh menyedihkan. Mimpi Suki telah menjadi abu seperti tubuhnya. Hardi tidak ingin nasib serupa menimpa Manu dan Bugu. Hardi berjanji akan membawa Manu dan Bugu ke London melalui jalur ilegal alias dangki. Beberapa waktu kemudian, janji Hardi tidak seperti janji politisi. Hardi benar-benar merealisasikan ucapannya. Semua tanah dan rumahnya di Patangkot telah dijual untuk membayar agen. Hardi yang seorang yatim piatu sudah menganggap sahabat-sahabatnya di Lautu sebagai keluarga. Rombongan ke Inggris bertambah 3 orang. Teman pelatihan mereka yang bernama Pumpi, Kameli, dan Gulab ikut bergabung. Perjalanan dimulai dengan keluar India menuju Pakistan. Seorang agen menjadi pemandu menggunakan perahu melintasi jalur sungai. Sialnya ada petugas yang mengawasi dekat perbatasan. Pihak agen memaksa kembali, tapi Hardi sudah bulatkan tekad terus maju. Hardi mengajak teman-temannya berjalan dari bawah sungai menggunakan selang untuk bernafas. Menjelang malam, ada ular melintas yang membuat Manu ketakutan dan selangnya terlepas. Hardi memberikan selangnya agar Manu tetap bisa bernafas. Kekacauan di sungai mengundang perhatian tentara perbatasan. Tentara itu memberedel sungai secara membabi buta. Untungnya tidak ada yang terkena peluru. Mereka melanjutkan perjalanan sepanjang malam melalui bawah air. Setelah pagi hari, barulah mereka sampai di Pakistan. Semua rombongan sangat kelelahan, sementara perjalanan masih panjang. Hardi menyemangati mereka dengan apa yang sedang menanti di London. Foto-foto Bali ditunjukkan yang sudah membeli mobil dan rumah. Kesuksesan Bali membuat mereka tidak sabar segera sampai ke tanah rantauan. Manu juga bertambah semangat. Perjalanan dilanjutkan melintasi Pakistan menuju Afghanistan. Di setiap negara sudah ada agen yang bertanggung jawab. Perjalanan di Afghanistan cukup mengerikan karena seringnya terjadi peperangan dan ledakan bom. Syukurnya mereka berhasil memasuki Iran. Berhari-hari mereka berjalan kaki untuk melanjutkan rute ke Turki. Dari Turkilah mereka akan naik kapal laut menuju London. Dalam perjalanan, 3 tentara setempat melihat mereka. Wajah ketakutan yang terlihat membuat tentara curiga bahwa mereka imigran ilegal. Pumpi, Kameli, dan Gulab yang sangat ketakutan langsung berlari sekencang-kencangnya saat diminta pergi. Pimpinan tentara kemudian menembak mati Pumpi, Kameli, dan Gulab. Mayat mereka terkapar di gurun. Mimpi menjadi TKI untuk mengubah nasib justru menjadi akhir nasib mereka. Hardi yang seorang mantan tentara India tidak bisa berbuat apa-apa karena berada di bawah todongan senjata. Hardi bersama Manu dan Bugu dijadikan tawanan. Manu ingin dinodai di dalam tenda. Saat itulah Hardi mengamuk. Hardi membunuh para tentara itu. Hardi mempertaruhkan nyawa demi melindungi kehormatan Manu. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka melakukan ritual terakhir untuk mayat Pumpi, Kameli, dan Gulab.
Air mata kepedihan sudah tidak terbendung lagi. Manu menangis sepanjang perjalanan. Situasi itu membuat Hardi mengungkapkan perasaannya. Hardi rela mempertaruhkan nyawa ikut ke London karena mencintai Manu dan ingin menemaninya menjemput impian. Saya tergila-gila padamu sejak kamu membela saya saat pelatihan bahasa Inggris, ungkap Hardi. Mereka pun berpelukan saling menguatkan. Bugu hanya sebagai penonton melihat romantisme itu. पर मेरा माही ओ माही ओ माही ओ माही कयामत तक हुआ तेरा. Perjalanan sudah sampai di negara Turki. Mereka naik kapal laut menuju London. Sebagai TKI ilegal, mereka masuk kontainer yang sangat bau. Setelah sampai pelabuhan, mereka dibawa ke sebuah gudang. Hardi dan imigran gelap lainnya disembunyikan di kursi mobil, bagasi, dan lain-lain. Semua perjuangan berat itu demi satu impian, yaitu menghasilkan uang banyak di London untuk keluarga di kampung halaman. Akhirnya, setelah perjuangan yang begitu melelahkan, mereka berhasil menginjakkan kaki di tanah London. Manu dan Bugu sangat kegirangan. Kebahagiaan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tujuan pertama mereka melihat ikon London yaitu Big Ben alias menara jam yang sangat populer di dunia. Ekspresi kebahagiaan terpancar jelas di wajah Manu. Mimpi yang dikejar selama ini sudah berada di depan mata. Di sekitar tempat itu mereka dikagetkan dengan adanya patung Bali. Tapi itu bukan patung, itu benar-benar Bali yang sedang mengemis dengan menjadi patung. Bali memeluk Hardi dengan tangisan. Hardi masih tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bali juga tidak mau banyak bicara. Bali mengajak mereka ke tempat tinggalnya yang dipenuhi banyak TKI ilegal. Hardi sangat marah kepada Bali yang selama ini telah melakukan penipuan. Bali mengirimkan foto-foto kesuksesannya yang telah memiliki rumah dan mobil. Ternyata semua itu palsu. Akibat kebohongan Bali, 3 orang teman mereka telah meninggal dalam perjalanan. Bali hanya bisa menangis disalahkan seperti itu. Tidak mungkin juga Bali mengirimkan foto-foto kondisi aslinya yang hidup sebagai pengemis di London. Bali rela menanggung segala penderitaan di rantauan asalkan keluarganya bisa hidup bahagia di kampung halaman. Dalam sebulan, Bali bisa mengumpulkan uang 600 pounds atau sekitar 11,8 juta rupiah. Sebanyak 500 pounds dikirim ke orang tuanya. Bali hanya hidup dengan 100 pounds untuk 1 bulan. Saya tidak mau ibu saya tahu kalau saya jadi pengemis di sini. Ibu saya sangat bangga dan bahagia. Tidak mungkin saya akan hancurkan kebahagiaan ibu saya, ucap Bali. Bukan hanya Bali yang berbohong kepada keluarganya. Semua perantau juga menyembunyikan kesengsaraan mereka dalam mencari nafkah. Mereka rela menangis darah dan bersimbah keringat asal keluarga bahagia. Obrolan itu terhenti setelah terdengar suara patroli mobil polisi. Mereka harus sembunyikan diri. Hardi jadi sedih dan memeluk Bali. Bukan kehidupan seperti ini yang mereka mimpikan di London. सुबह एक ट्रक आती थी Hardi melihat sendiri Bali dan para TKI ilegal lainnya berebut pekerjaan. Untungnya, Manu bisa mendapat pekerjaan sebagai tukang bersih toko dan toilet. Hal yang mengerikan, mereka tidak pernah bisa tidur nyenyak karena takut polisi datang melakukan penggerebekan. Ketika polisi datang, mereka harus lari menyelamatkan diri. Sampai-sampai mereka tidur di kuburan menyembunyikan diri. Hardi mengajak Manu dan yang lain untuk kembali saja ke India. London bukan tempat yang seperti dibayangkan. Mereka tidak memiliki identitas dan hidup dalam ketakutan setiap saat. Ini bukan tempat yang kita bayangkan. Di India, kita tidak perlu tidur di kuburan. Banyak rumah akan membuka pintunya untuk kita, ucap Hardi. Manu tidak mau kembali. Mereka bisa sampai ke London dengan perjuangan yang sangat berat. Manu meminta Hardi bisa bersabar. Tetaplah di sini untuk saya. Saya ingin menghabiskan hidup bersamamu, ujar Manu. Kata-kata Manu meluluhkan hati Hardi. Cinta Manu membuatnya tidak lagi membicarakan untuk kembali ke India. Sebaliknya, Hardi berusaha untuk membuat mereka diakui sebagai warga negara Inggris. Seorang pengacara asal India, Puru Patel, didatangi untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Ada 3 cara yang bisa dipilih, yaitu menginvestasikan uang 1 juta pound, memohon suaka, dan melalui jalur pernikahan dengan warga Inggris. Opsi pertama tidak memungkinkan karena mereka tidak memiliki uang. Opsi kedua juga tidak disetujui Hardi. Sebagai mantan tentara, Hardi tidak mungkin menjelek-jelekan negaranya sendiri untuk mendapatkan suaka atau perlindungan. Opsi melalui jalur pernikahan paling memungkinkan. Patel menyiapkan seorang warga Inggris yang bisa dibayar untuk menikah dengan Manu. Pernikahan itu berjalan lancar. Masalahnya, pendeta meminta pengantin laki-laki mencium Manu. Spontan saja, Manu menggunakan kemampuan gulatnya.
Manu tidak rela dicium. Pengantin laki-laki ingin membalas. Hardi masuk menjadi pelindung. Pria itu dihajar habis-habisan. की माला जप रहा है जगते सोते हीर ना Hardi juga ingin memukul si pendeta yang memberi perintah. Pendeta jadi ketakutan dan menghubungi polisi. Pernikahan palsu itu terbongkar di hadapan polisi. Hardi dan Manu ditangkap. Bali bersama Bugu yang dianggap terlibat juga ditangkap. Mereka akan disidang sebagai TKI ilegal. Satu-satunya opsi yang tersisa untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Inggris hanya melalui Swaka. Patel meminta mereka mengaku sebagai aktivis di India yang keselamatannya sedang terancam. Apalagi ada sahabat mereka, Suki, yang telah meninggal. Suki bisa disebut telah dibunuh oleh pemerintah India. Pada saat persidangan, abu jenazah Suki dibawa, tapi Hardi tidak bisa berbohong. Hardi tidak mau memfitnah negaranya. Hardi bicara jujur jika kedatangannya ke Inggris secara ilegal karena tidak bisa mendapatkan visa. Maraknya TKI ilegal yang datang ke Inggris karena sangat sulit mendapat visa. Sahabat Hardi, Suki sampai bunuh diri karena gagal pergi ke Inggris. Kalian membiarkan makanan dan pakaian asing masuk ke Inggris, tapi kalian batasi manusia masuk, ujar Hardi. Hardi mengungkap penderitaan menjadi imigran ilegal. Tidak ada siapapun yang mau meninggalkan rumah, keluarga, dan negaranya hanya untuk menghadapi peluru di perbatasan. Tapi semua itu terpaksa dilakukan. Hakim meminta kejelasan apakah Hardi butuh Swaka. Sikap Hardi tetap menegaskan bahwa dirinya tidak ingin diberi Swaka untuk bisa tinggal di Inggris. Hakim pun memutuskan mendeportasi Hardi ke India. Sebelum pergi, Hardi sekali lagi mengajak Manu untuk pulang ke rumahnya di India. Tapi Manu tidak bisa. Manu datang ke Inggris justru untuk mendapatkan rumahnya kembali dari tangan rentenir. Manu mengaku kepada hakim sangat membutuhkan Swaka. Hardi kecewa dengan keputusan Manu. Hardi pergi bersama polisi Inggris untuk dideportasi. Manu dan Hardi sama-sama sangat bersedih atas perpisahan itu. Hardi dipulangkan ke India oleh pemerintah Inggris menggunakan pesawat, sedangkan Manu, Bali, dan Bugu melanjutkan hidup sebagai warga Inggris. Mereka bekerja keras mengumpulkan banyak uang dengan berbagai cara, termasuk rela mengemis menghias diri sebagai patung. 25 tahun berlalu. Pada tahun 2023, Manu terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Wajahnya sudah mulai keriput dan beruban. Hebatnya, Manu masih bisa membodohi petugas untuk kabur dari rumah sakit. Banyak hal telah berubah dalam hidup Manu. Jika dulu Manu sangat ingin diakui sebagai warga Inggris, selama beberapa tahun terakhir, Manu justru berjuang keras untuk bisa kembali ke India. Masalahnya, Manu tidak bisa mendapatkan visa India. Patel yang telah menjadi pengacara ternama masih kesulitan membantu Manu. Patel bisa memberikan visa dalam sekejap jika Manu ingin ke Pakistan, Singapura, China, Dubai, atau negara lainnya. Tapi untuk India butuh waktu lama karena kesalahan yang dilakukan 25 tahun lalu. Manu tidak mau menunggu lagi. Satu-satunya orang yang bisa membawa Manu kembali ke India dengan cepat adalah Hardi. Tapi selama 25 tahun, mereka tidak pernah berkomunikasi. Patel diminta mencari nomor telepon Hardi. Rupanya Hardi tinggal di kota Laltu, Punjab. Hardi yang juga sudah beruban sedang mengikuti lomba lari. HP-nya dipegang oleh guru Gitu. HP itu terus berdering. Gitu sangat kaget setelah mengetahui orang yang menelpon adalah Manu yang tinggal di London. Hardi jauh lebih kaget lagi. Dia yang akan sampai garis finish menghentikan langkahnya setelah mengetahui ada telepon dari Manu. Betapa bahagianya Hardi mendengar nama Manu dan suaranya. Manu tidak mau banyak bicara di telepon. Manu mengajak Hardi bertemu di Dubai. Untuk memastikan Hardi datang, Manu mengaku sedang ada masalah dan sangat membutuhkan bantuan Hardi. Setelah itu, Manu menutup telepon. Manu pergi menemui kedua sahabatnya, Bali dan Bugu yang sama-sama sudah menua. Manu memberitahu bahwa mereka akan kembali ke India melalui Dubai. Hardi dipastikan datang untuk membawa mereka pulang ke tanah air. Bali dan Bugu sangat gembira dengan kabar itu. Tanpa pikir apapun, Bali yang sudah lama mengelola toko jahit menjual tokonya. Bugu juga berhenti dari pekerjaannya. Ketiga sahabat itu kemudian berangkat ke Dubai. Hardi sudah menunggu mereka di bandara. Pertemuan pertama Hardi dan Manu terasa sangat canggung. Ingin sekali mereka berpelukan melepas rindu. Tapi keduanya malu-malu karena mengira masing-masing sudah menikah.
Manu hanya berani meraba wajah Hardi. तेरा रास्ता देखूंगा तलक दम ना तोड़ूंगा तेरा रास्ता देखूंगा. Bugu dan Bali juga muncul. Mereka berpelukan bahagia seperti anak kecil. Inilah persahabatan sejati yang tidak lekang oleh zaman. Manu memanggil Hardi ke Dubai karena tidak bisa pulang ke India. Pemerintah India menolak warganya yang telah menerima suaka dari Inggris. Dalam pertemuan itu juga terungkap jika Bugu sempat menikah tapi bercerai. Berbeda halnya dengan Manu yang sama sekali tidak pernah menikah hingga saat ini. Sedangkan Hardi mengalihkan pembicaraan saat ditanya tentang istrinya. Manu mulai bicara serius mengapa dirinya memaksa agar segera dibawa pulang ke India. Kondisi kesehatan Manu sedang sekarat. Manu menderita tumor otak. Dokter menyebut sisa umur Manu tidak lama lagi. Hardi tidak sanggup mendengar kabar yang sangat buruk itu. Hardi berusaha menenangkan diri. Setelah Hardi tenang, Manu kembali meminta agar dibawa pulang. Manu sangat ingin melihat rumahnya yang sudah diambil kembali. Manu juga sangat rindu untuk memeluk kedua orang tuanya. Hardi, saya tidak ingin mati di sini. Saya ingin mati di negara saya di tengah-tengah keluarga saya, ucap Manu. Sekali lagi, Hardi berjanji akan membawa Manu pulang, tapi tidak melalui jalur ilegal lagi, seperti saat mereka muda dulu. Hardi akan membawa Manu pulang menggunakan pesawat terbang meski tanpa visa. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Janji Hardi pasti ditepati. Hardi meminta bantuan guru gitu untuk menyusun rencana. Setelah itu, Hardi bertemu dengan seorang agen bernama Bakir. Hardi membayar mahal agar mereka bisa kembali ke India dengan pesawat terbang. Persiapan pulang ke India dimulai. Hardi membagikan barang-barang yang telah dikirim oleh Gitu seperti SIM card India, pakaian India, koran India, dan lain-lain. Mereka akan pulang secara diam-diam menggunakan kontainer dari Jeddah ke India. Manu menuntut janji Hardi yang katanya akan membawa mereka pulang ke India menggunakan pesawat. Nyatanya mereka harus melalui jalur dangki lagi. Hardi hanya diam tidak merespon apapun. Mereka memulai perjalanan menuju Jeddah, Arab Saudi. Sebelum masuk kontainer, paspor Manu, Bali, dan Bugu diserahkan kepada agen Bakir. Anehnya, Bakir mengambil foto saat mereka masuk kontainer. Hal yang lebih mengejutkan, petugas kontainer menyebut tujuan kontainer ke London dengan lama perjalanan 2 minggu. Bakir juga menandai kontainer tersebut. Bali dan Bugu panik setengah mati. Mereka menduga salah masuk kontainer. Hardi juga ikut panik. Bakir yang dihubungi tidak mau mengangkat telepon. Bakir justru menghubungi petugas imigrasi Arab Saudi, Umar Abbasi, tentang adanya imigran gelap. Umar bergerak cepat membawa pasukan. Hardi dan yang lain tidak bisa keluar kontainer. Setelah kontainer sampai di pelabuhan Jeddah, Umar dan pasukannya tiba di lokasi bersama Bakir. Mereka tertangkap basah. Hardi memperkenalkan diri dan menunjukkan paspornya sebagai orang India, sedangkan Manu, Bugu, dan Bali mengaku sebagai warga Inggris. Umar tidak percaya jika mereka bertiga orang Inggris. Hardi juga meminta Bali bicara jujur dan tidak berbohong lagi. Hardi memanggil Bali dengan nama Gulab. Tidak berhenti sampai di situ, Hardi bicara empat mata dengan Umar. Hardi akan bicara jujur, asal dirinya dilepas. Hardi memberitahu identitas ketiga temannya sebagai Kameli, Wampi, dan Gulab yang berasal dari India. Bali heran dengan pengkhianatan yang dilakukan Hardi. Bali bersikuku menegaskan bahwa namanya Bali dan berkeluarga negaraan Inggris. Tapi paspornya sudah diserahkan kepada Bakir. Masalahnya Bakir tidak mengakui itu. Hardi berusaha membuktikan bahwa ketiga orang yang bersamanya berasal dari India. Contohnya nomor kontak di HP Bali hanya orang India. Koran dan baju yang ada di tas mereka juga berasal dari India. Atas bantuan yang diberikan, Hardi meminta untuk dilepas. Tapi Umar tetap ingin menangkap Hardi. Hal itu membuat Hardi kesal dan melempar paspornya ke laut. Sekarang tidak ada bukti jika kami orang India. Jika kami gagal ke London, kami akan menetap tinggal di sini. Anda tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Hardi. Umar marah besar kepada Hardi. Umar bukan keledai yang bisa dibodohi. Saya berjanji akan membuktikan ke pengadilan bahwa kalian semua orang India. Dan dalam 2 minggu, saya akan mengembalikan kalian ke India, ancam Umar. Bukannya takut, ancaman itu tentu saja membuat Hardi tersenyum. Karena itulah yang memang diinginkan oleh Hardi. Rencana besar Hardi berjalan lancar. Hardi bisa sesumbar di hadapan Manu. Saat itulah Manu dan yang lain menyadari rencana Hardi. Mereka akan segera dikembalikan ke India alias dideportasi menggunakan pesawat terbang. Rencana itu sukses tidak lepas dari bantuan agen Bakir.
Kini, Hardi bersama Manu, Bali, dan Bugu ditangkap oleh petugas imigrasi Arab Saudi. Hardi mengganti identitas mereka menggunakan 3 orang India yang meninggal 25 tahun lalu di Iran. Mengingat nama asli mereka telah di blacklist. Kecerdasan Hardi memang luar biasa. Petugas yang turun melakukan verifikasi ke Laltu mendapat laporan bahwa nama Gulab, Kameli, dan Pampi memang warga setempat yang hilang 25 tahun lalu. Pemerintah India akan menerima kembali 3 warganya yang sempat hilang itu. Akhirnya Arab Saudi memutuskan untuk mendeportasi Hardi, Manu, Bali, dan Bugu. Hukuman deportasi yang biasanya ditakuti oleh semua orang justru menjadi hukuman yang sangat membahagiakan bagi mereka. Umar begitu sesumbar karena merasa telah menang. Umar sama sekali tidak menyadari telah dibodohi. Pesawat mereka pun terbang ke India. Hardi telah memenuhi janjinya. Setiba di kampung halaman, sepanjang jalan mereka hanya merasakan kenangan. Rindu kampung halaman jauh lebih dahsyat dibandingkan rindu kepada kekasih. Mereka rela lebih memilih jalan kaki untuk merasakan udara dan suasana di sana. बड़ी देर से आए हम लोग पराए हैं जाने वो उनकी बातें वो रंग रलियां Menjelang maghrib, Bali dan Bugu sampai rumah masing-masing. Bali sangat bahagia melihat ibu tercintanya. Penderitaan Bali di negeri orang tidak sia-sia. Ekonomi keluarganya sudah jauh lebih membaik. Begitu pula dengan Bugu. Inilah tujuan utama mereka rela menangis darah di London. Lalu bagaimana dengan Manu? Hardi mengantar Manu untuk melihat rumahnya yang sudah diambil alih dari rentenir. Manu menangis bahagia. Keringatnya terbayar lunas. Hardi juga membuatkan menara jam di atas rumah Manu meniru Big Ben di London. Hal yang paling mengharukan bagi Manu tentu saja bisa melihat kedua orang tuanya lagi setelah 25 tahun. Manu memeluk orang tuanya dengan rindu menderu. Baru kali ini hidup Manu terasa sempurna. Semua mimpi sudah terwujud. जन्मे थे जिस धरती पे Mano kemudian menanyakan tentang perkembangan Hardi dan keluarganya. Saat itulah Hardi mengaku masih bujangan. Hardi tidak pernah menikah karena menunggu Manu kembali. Hardi juga tidak pulang ke kotanya agar bisa bertemu Manu lagi. Manu sangat terharu dengan pengorbanan besar Hardi. Padahal dulunya Hardi hanya datang ke Laltu untuk sehari, tapi justru sudah menetap selama 25 tahun. Rasa sedih dan bahagia membuncah di hati Manu. Tiba-tiba Hardi melamar Manu. Hardi mengaku sangat menderita menjalani hidup jauh dari Manu. Lamaran itu tentu saja diterima dengan antusias. Wanita manapun tidak akan bisa menolak jika dilamar dengan romantis. Untuk menambah keromantisan itu, Hardi memutar suara menara jam sehingga suasananya persis seperti di London. Tapi tanpa pernah diduga, sesuatu yang paling menyakitkan terjadi. Manu menghembuskan nafas terakhir. Manu meninggal sebelum sempat mengambil cincin lamaran. Manu meninggal sebelum menikmati indahnya menjadi istri Hardi. Sesak dada Hardi duduk bersama mayat Manu. Hardi memang mengetahui Manu akan meninggal karena penyakitnya. Tapi Hardi tidak menyangka akan secepat ini. Padahal baru sehari mereka tinggal di India. Rasanya Hardi tidak tahu lagi alasan untuk hidup. तेरी बाहों तले सफर में यही था Setelah 6 bulan, kita diperlihatkan Hardi sudah bisa menjalani hidup normal kembali. Hardi bersama Bali dan Bugu merencanakan beberapa jenis usaha untuk dijalankan. Film selesai di sana tanpa akhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa. मेला बाहर फिर